Baik, yang pertama trading syariah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sekarang itu banyak sekali hal-hal yang orang tuh nggak ngerti, tapi dilabeli dengan jadi gini, ada banyak hal yang orang dilabeli dengan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu itu, karena orang nggak ngerti. Contoh, trading itu dalam bahasa Inggris artinya perdagangan. Namanya dagang itu ada proses transaksi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan transaksi ekonomi? Transaksi barang atau jasa dengan uang atau dengan alat tukar. Kalau nanti lebih panjang lagi nanti kita jadi kuliah ekonomi gitu ya. Tapi trading itu berarti ada pertukaran. Ada apa? Pertukaran. Jadi contoh, kalau saya punya uang, ibu punya barang, saya beli, itu namanya trading. Gitu kan ya. Kalau tradingnya internasional namanya ekspor impor. Tapi yang sering kali dibilang trading di dunia maya itu bukan trading, tapi itu adalah sistem namanya money game. Itu namanya permainan uang, money game. Money game tuh gini. Ini agak kalau agak mumet bilang aja ya, angkat tangan dan kibarkan bendera putih ya. Jadi gini ceritanya. Ada seorang namanya Ponzi. Ponzi ini mikir gimana caranya saya punya duit banyak tapi nggak usah punya modal. Akhirnya dia buat satu skema yang sekarang banyak dipakai di dunia sebagai namanya skema Ponzi. Kalau ibu-ibu mau search, silakan search, namanya Ponzi scheme dalam bahasa Inggris atau skema Ponzi. Ponzi ini bilang begini, anggap aja nama saya Ponzi ya. Saya bilang ini, ibu-ibu mau dapat duit nggak? Maulah Ustadz, masa nggak mau? Gitu kan ya. Oke, gini caranya. Saya kumpulin ibu-ibu 10, lalu saya bilang, ibu kumpulin ibu kasih saya duit 10.000, nanti akan balik dalam jangka waktu 1 bulan, lebih daripada itu. Caranya ibu harus rekrut di bawah ibu lagi, lalu ngasih 10.000 lagi. Bayangin ya, saya awalnya dapat berapa? 100.000. Ibu-ibu rekrut di bawah, masing-masing ibu 10 lagi, ibu dapat 100.000, 20.000-nya kasih ke saya, ibu pegang 80. Berarti sekarang sudah berapa ibu punya? 80.000. Untung kan ya, ibu terus begitu ke bawah. Itu namanya skema Ponzi. Sampai ini namanya money game. Siapa yang paling apes? Yang paling bawah. Jangan sampai di sini. Yang paling bawah itu apes. Trading itu hampir-hampir sama. Karena money game ini juga terjadi di saham. Contoh ya, mau beli saham nggak? Saham apa? Saham perusahaan Anu. Misalnya, contoh ya, kita nggak tahu perusahaannya, kita nggak pernah lihat perusahaannya, pokoknya terlist di saham, misalnya, atau terlist di trading itu misalnya ya. Lalu kemudian setelah terlist di trading itu kita beli sahamnya, sahamnya naik terus, kita jual, kita untung, betul kan ya? Itu yang paling rugi siapa? Yang beli terakhir, sama kan? Cuma skemanya itu aja, skemanya tetap sama, cuma caranya berubah. Ada yang kemarin namanya binomo, itu sama juga. Dia mengklaim trading juga, seolah-olah Anda jadi pebisnis. Padahal di situ yang buat apps-nya ya mereka, Anda beli naik, terus kemudian kapan turun, nah apa naik, kalau naik beli, kalau turun jual, semudah itu. Itu judi sebenarnya. Kenapa? Karena yang buat apps-nya itu adalah mereka, bukan hanya judi tapi money game juga. Artinya money game ini gak usah tanya Islam, Itu negara-negara yang lain ngelarang money game ini. Gitu kan. Jadi kalau ada trading syariah saya juga bingung tradingnya kayak apa. Karena kalau trading yang benar Anda harus tahu barangnya apa. Itu yang pertama, Anda harus tahu barangnya apa. Anda harus tahu apa yang Anda beli, berapa harganya dan seperti apa karakteristiknya. Ustadz, kalau PO gimana Ustadz? Pre-order, kan belum ada barangnya. Boleh kalau ada spesifikasi barangnya. Itu namanya bai'us salaf, pembelian sebelumnya. Kita kasih uang dulu tapi barangnya belum kita terima. Itu boleh selama ada karakteristiknya. Contoh, PO makanan di Bunda Umah misalnya, taruhlah misalnya. Saya mau makanan ini Bunda, kita udah tahu makanannya kayak apa, berapa gram kita udah tahu, atau bentuknya apa kita udah tahu. Kita PO dulu, itu boleh. Pre-order nggak ada masalah. Tapi kalau Anda trading, pertanyaannya yang Anda beli itu apa? Janji gitu kan ya, atau apa? Saya nggak tahu tuh janji atau apps atau apa, kita nggak tahu apa yang kita beli itu nggak ngerti. Kalau mau syirkah boleh. Syirkah itu apa? Syirkah itu kita berusaha dengan membentuk perusahaan lah kira-kira gitu. Nah, itu boleh. Contoh, saya punya perusahaan, ibu lihat perusahaan saya bagus. Ibu bilang, Ustadz saya boleh kasih modal nggak? Saya boleh kasih modal masuk nggak?
Nah, itu namanya share profit, itu boleh. Tapi harus diketahui sama pemilik modal semuanya. Ibu masuk misalnya berlima, ada yang mau masuk lagi ke dalam syirkah kita, itu harus dirapatkan lagi, disetujui bareng, dituliskan ulang lagi, baru berlaku syirkahnya. Kalau enggak boleh. Kenapa? Nih saya kasih tahu. Inti daripada ekonomi Islam adalah satu, kepastian. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga itu ya nggak ada yang ketiga, dua itu aja. Karena dua ini ujung-ujungnya akan memberikan tidak adanya masalah. Karena kan kalau orang sudah pasti, dia tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang sesuatu yang kayak masih meragukan. Kalau sudah tidak ada yang meragukan, dia akan memberikan ketenangan. Itu adalah ekonomi Islam. Makanya ekonomi Islam itu semuanya harus pasti. Semua yang dibeli apa, barangnya apa. Ustadz, kalau misalnya ini Ustadz, kalau misalnya apa tuh namanya kita beli tapi dikirimnya dari yang lain, apa tuh namanya? Reseller boleh, karena makelar. Yang nggak boleh adalah Anda jual barang yang bukan barang Anda dan Anda bukan makelar, atau makelarin makelar, itu nggak boleh. Bingung ya? Makanya nanyanya itu dikit-dikit aja. Oke, saya jelasin ini. Di dalam Islam, muamalah itu kalau sudah nggak pasti, maka ada potensi kecurangan. Kalau ada potensi kecurangan, berarti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, trading itu termasuk. Trading syariah saya belum ngerti, tapi kemarin-kemarin juga banyak hal-hal yang syariahin. Tapi tetap aja sama sebenarnya. Nah, kalau saya lebih baik yang pasti-pasti aja. Contoh yang pasti-pasti seperti apa? Dagang, itu pasti. Kalau mau syirkah, boleh syirkah, tapi itu levelnya level lanjut. Karena banyak orang kalau nggak ngerti syirkah ya juga rugi juga. Kalau misalnya mau jualin barang orang, boleh, namanya makelar. Bro, lu punya barang, gua jualin ya, boleh. Yang nggak boleh memakelarin makelar, itu nggak boleh. Sudah ada orang makelar, kita makelar lagi. Nah itu mulai tuh ada nggak jelas tuh. Nah makelar pun cuma boleh ngambil dari satu. Ustadz punya tanah, punya. Berapa harga tanahnya? 1 miliar. Aku makelarin ya Ustadz ya, boleh. Aku dapat berapa Ustadz? Kamu dapat 10% dari penjualan. 10% dari keuntungan. Misal, oke, siap. Dia ngomong ke orang lain pembeli, bro, aku punya tanah 1 miliar. Tapi kalau sama kamu aku jual 1,2 aja. Tapi kasih aku 200 juta. Ke saya dapat, ke yang jual dapat, ini nggak boleh. Karena makelar cuma boleh ngambil dari satu aja. Nggak boleh lagi ketika saya sudah makelarin tanah saya ke orang ini makelarin ke yang lain lagi. Itu nggak boleh, namanya nggak jelas. Nanti orang nggak tahu ini tanahnya siapa. Pertanggung jawabannya seperti apa. Makanya ekonomi Islam tuh begitu. Makanya ekonomi Islam tuh detail. Maka pertanyaan tertentu untuk kasus tertentu. Yang jelas kalau trading syariah saya nggak rekomen lah kalau sudah trading kayak begini. Kenapa? Karena banyakan nanti ujung-ujungnya judi. Jadi ujungnya judi slot nanti besok-besok ada judi slot syariah. Itu kan ya. Makanya kita nggak main yang kayak gini-gini. Kecuali kalau saya tahu ya. Karena mohon maaf banget. Kayak kemarin ada yang mengatakan pada saya, Ustadz ini ada sesuatu yang syariah. Saya lihat sama aja ternyata. Kenapa? Karena banyak hal yang katanya syariah tapi sebenarnya ya tidak syariah juga. Karena kata-kata syariah aja itu sudah patut dicurigai sebenarnya. Contoh ya, siapa yang orang awak di sini? Orang Padang. Pernah nggak ada di Padang sana, di Minang jualan nasi Padang? Kenapa nggak ada jualan nasi Padang di sana? Di situ udah Padang, jelas ya. Cuma di Jakarta, di Bogor ada nasi, karena di sini bukan. Jelas maksud saya. Lah kalau nanti besok sudah tegak Islam secara total, nggak perlu ada bank syariah. Cukup namanya bank aja, orang udah tahu dia syariah karena diterapkan di sistem Islam. Lah kalau dia pakai embel-embel syariah berarti dipaksain untuk masuk dalam sistem bukan Islam. Bisa difahami sampai di sini ya. Tapi kita harus respect. Kita harus kemudian ya kayak bank syariah. Dia udah berusaha, ya udah lumayan lah. Berarti kesadarannya sudah ada. Kesadaran masyarakatnya minta syariah sudah ada. Tinggal dilanjutkan ke level yang lebih besar. Kira-kira begitu ya.